Halo Prakanca. Halo Mujojua. Ini adalah part ketiga yang menjadi part terakhir dari rangkaian video Basar bareng sama Eci. Jadi di part terakhir ini kita mau ngomongin soal pengalaman dia ketika itu di PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Kita saat itu lagi retret di Puncak Kana ya. Kita lagi di Puncak Kana. Oke, ternyata selain saya yang mengalami pengalaman yang saat itu saya bilang pengalaman buruk, pengalaman yang amazing, yang tidak terlupakan, Eci juga mengalami pengalaman yang tidak terlupakan juga, yaitu dia punya teman baru di sana. Oke, jadi ketika itu kami menginap di sebuah villa dan dia ketemu sama teman baru. Oke, sebelum kamu cerita tentang teman baru, jadi saya akan cerita dulu sekilas tentang tempat itu ya. Iya, memang penerangan juga yang kurang. Habis itu ada beberapa kejadian juga ketika kami retret di situ, ada yang kesurupan. Habis itu 2 orang lagi yang katanya kesurupan. Siapa? Anak baru si ya. Vera sama Meta kan. Oh iya. Kesurupan, anak baru dua-duanya. Ketika itu kamu udah semester berapa? Aku semester 4 ya. Kita semester 4 ya. Enggak, itu kayaknya semester ganjil deh itu. Enggak, September kita kok. 5. Enggak mungkin 5. Itu semester 3 kali. Enggak. Kayaknya biasanya semester ganjil. Soalnya, ya, pokoknya waktu itu ada yang villa itu aku yang ini loh. Villa itu aku yang ngecek dulu sebelum ke situ. survei ya. Survei aku. Iya, karena Eci, angkatannya Eci, Elin Dinar waktu itu ketuanya. Itu menjadi panitia intinya seperti itu ya. Nah, ada yang kesurupan, habis itu juga setelah kesurupan itu ada yang di depan itu ada anjing-anjing pada ngumpul di situ semua, gonggong semua. Jadi memang suasana sangat-sangat menyeramkan. Dan ternyata hal menyeramkan itu terjadi juga sama Eci. Dia ketemu sama teman baru yang saya bilang tadi. Nah, mungkin bisa nggak sih Cik diceritakan sih kok bisa gitu kamu mengalami itu? Kronologinya gimana sih? Kronologinya kan kemarin itu aku pokoknya lagi di luar. Terus aku lihat orang. Aku kira ya emang orang gitu. Terus aku maksudnya mau negor gitu masuk gitu. Ternyata bukan. Terus ya udah langsung dia. Sekarang aku langsung masuk aula. Aku suruh tutup pintu gitu lah. Waktu itu aku jadi sesi acara kalau nggak salah, dan kamu sesi konsumsi ya, konsumsi makanan. Jadi kalau Eci ini ya aku udah minta kamu ya, jadi sebelum acara selesai kalau emang udah mau makan kamu keluar dari ruangan dulu, dan kamu juga aku tugaskan untuk tunggu dulu sampai acara makan selesai. Setelah makan selesai orang ngumpul, kamu tetap jaga di situ untuk beberapa lama sebelum kamu masuk. Dan mungkin waktu itu setelah makan malam ya Cik berarti? Iya, setelah makan malam. Nah, setelah makan malam itu dilanjutkan acara itu. Kemudian Eci masuk ya, sebelum masuk itu kamu ketemu sama dia. Iya. Sebelum masuk aula kan? Sebelum masuk aula aku ketemu sama dia. Soalnya aku kira beneran orang. Emang wujudnya mirip orang gitu ya? Iya, wujudnya mirip orang. Tapi bukan. Pucat gitu. Kamu mulai sadar bahwa dia bukan orang itu? Pas ngeliat. Tadinya kan dia nggak ngeliat aku gitu. Jadi kayak dia ngadep depan, aku di samping dia. Gitu. Oh oke. Jaraknya? Jaraknya nggak berapa jauh sih. Kayak 3 meter gitu. 3 meter deket dong. Deketnya. Pokoknya deket situ deh. banget dong. Oh situ. Terus aku panggil, terus pas ngeliat bukannya, udah aku langsung diam, aku langsung dulu. Karena memang dia satu, kita nggak punya teman yang seperti dia. Iya. Yang kedua juga memang wajahnya pucat, jadi kamu sudah wah bukan. Ini nggak beres nih gitu. Kamu merasa ketakutan nggak sih waktu itu sih? Takut, cuman aku diem aja. Kalau kelihatan takut makin enak kelihatan. Kejadian itu kamu masih ingat nggak sih sebelum ada yang kesurupan atau setelah ada yang kesurupan? Setelah masih ada yang kesurupan. Oh, jadi ada yang kesurupan dulu baru aku lihat dia. Baru kamu lihat dia ya.
Oke. Nah, terus itu pengalaman pertamamu atau bukan sih, Ci? Itu gimana ya, waktu kecil juga pernah, terus udah lama enggak, terus itu muncul lagi gitu aja. Oh gitu. Terakhir di Aceh, waktu aku di Aceh juga aku pernah lihat. Oh gitu. Oke. Nah setelah kamu memang bisa lihat itu apa gimana sih, Ci? Enggak sih. Tapi sering berbenturan gitu aja Iya, ya. kalau misalnya ada hati aku gimana gitu, kalau pokoknya lagi ada masalah atau aku mikirin sesuatu yang aduh jalan keluarnya gimana ya, itu kadang suka lihat. Oke, berarti ketika memang kamu sedang melemah atau kondisinya sedang tidak stabil, kamu jadi satu frekuensi sama mereka Itu gitu. nggak kesurupan waktu putus cinta. Nah itu. Itu salah satu kesurupan aku itu loh, nangis itu aku kesurupan, nggak mungkin lah aku kayak gitu ya. Nah terus kejadian setelah itu kamu masih mengalami hal-hal yang paranormal experience lagi nggak sih? Masih waktu aku sama mantan Yang terakhir kemarin. dia tahu Oh dia tahu. Bisa diceritakan nggak sih, Ci? apanya. Kejadian terakhir itu apa yang kamu alami? Kejadian terakhir yang waktu di sana. Waktu oh iya kita masih di itu dulu ya, kejadian waktu retret itu ya. Jadi setelah itu kan kamu masuk ke aula, kamu gabung, kamu minta pintu ditutup, gabung di acara. Nah setelah itu katanya waktu pulang pun kamu masih diikutin apa gimana sih? Iya, masih ikut. Soalnya Diikutin. dia katanya kesepian, nggak punya teman gitu ya. Udah dia ikut Sampai masuk bis. sampai perbatasan Kebun Teh. Pokoknya kita ada berhenti di daerah Kebun Teh, di situ dia udah nggak ada lagi. Oh begitu. Oke. Nah terus setelah itu, setelah dari Kebun Teh dia menghilang itu kan pulang ya. Pulang, Setelah itu udah nggak ketemu lagi nggak ada sih. sama dia ya. Sama dia ataupun sama yang lain. Oh, Itu oke. nggak ada. Ya karena emang waktu di sana juga ada sedikit pikiran gitu kan tentang keluarga gitu. Oh memang kondisimu sedang tidak stabil. Oke. Jadi bukan hanya karena faktor tempatnya di sana juga, tapi juga faktor internalmu yang sedang tidak stabil. Iya. Oh begitu, baik. Nah terus ada nggak sih pengalaman terakhirmu? Pengalaman paranormal experience-mu yang terakhir apa sih? Yang baru-baru ini. Yang baru-baru ini ada lagi nggak? Kamu tahu. Nggak ada ya. Cuman kayak ngeliat aja gitu tapi nggak lama. Terus tadi kan kamu melihat kan wujudnya memang ya wujudnya seperti manusia gitu. Ya nggak ada yang kayak Nah, di film-film. Beda ya. Beda. Cuman nggak tahu ya, cuman temen aku juga ada yang bisa lihat katanya Mhm. ada yang kayak gitu, cuman aku puji Tuhan nggak pernah lihat yang kayak gitu. Kalau kamu diperlihatkan dalam wujud-wujud yang ya normal aja lah gitu ya. Iya. Gitu. Nah terus kayak gitu tuh mempengaruhi hidup kamu nggak sih, Ci? Enggak. Jadi kayak mana ya kak? Kayak aku kayak abis mimpi aja. Harinya aku lihat, nanti malam aku susah tidur, terus nyenyak besok pagi udah. Mimpi. Kayak mimpi. Oke. Kayak kemarin tuh kamu kan habis mengalami kejadian luar biasa tuh KLB putus cinta itu. Nah saat itu kan kondisimu tidak stabil. Nah di tengah kondisi yang tidak stabil itu, kamu mengalami juga nggak sih? Malah aku di situ nggak ngalamin loh. Nggak ngalamin sama sekali. Nggak ada yang deketin aku. Hmm. Apa karena aku berdoa kali ya? Oh gitu ya, memang hubunganmu. Karena aku berdoa terus kak. Oke. Nah, terus ada nggak sih, Cik, pesan dari kamu, Cik, mungkin untuk teman-teman yang juga punya pengalaman yang serupa juga sama kamu, kadang berbenturan dengan dunianya mereka gitu. Kamu kan kayaknya terlihat santai saja gitu loh, nggak ada takut lah, nggak ada. Karena aku yakin mereka tuh nggak ganggu, mereka cuma kadang nongol gitu doang. Mereka juga kaget.
Mereka juga kaget Gini ketika mereka nggak gini. Aku bisa melihat mereka ataupun nanti kalian bisa melihat mereka itu musibah loh buat mereka. oh gitu. Oh. Oke. Pokoknya gitu ya, ada positif negatifnya gitu sih. Awalnya aku kaget gitu kan, cuman ya mereka juga kaget kok kita bisa lihat dia gitu kan, bukan dunianya mereka, kita bukan dunia mereka, mereka bukan dunia kita. Jadi ada kayak gitulah, mereka juga bersalah kan. Kamu pernah ini nggak sih? Kamu bisa lihat mereka tapi pura-pura nggak lihat gitu biar mereka Emang sengaja pura-pura nggak lihat. Jadi biar mereka nggak sadar kalau kamu bisa lihat gitu. Cuman kalau pas kaget itu Pak, aku lihat lama gitu. Cuman kadang kalau aku udah yakin bentar lagi dia muncul nih gitu, aku sering nunduk-nunduk aja. Soalnya kadang dia lebih tinggi dari aku. Oh. Jadi jangan-jangan pas kamu kaget gitu kan, lihat itu anjir gitu. Jangan pas dia kalian tatapan dia juga natap matamu. Anjir juga gitu. Si anjing bisa lihat gua ya. Soalnya mereka juga kalau ngeliat orang manusia kita ngeliat dia itu kayaknya mereka juga ada sama Tidak nyaman juga gitu ya. soalnya beda dunia. Oh gitu, sama-sama nggak nyaman gitu ya. Oh gitu. Jadi gimana nih dari kamunya biar gimana sih biar nggak takut atau biar tetap tenang ketika berbenturan dengan mereka seperti itu? Jujur awalnya pasti takut, cuman lama-lama udah biasa ya udah diemin aja. Toh mereka juga nggak ganggu, muncul doang, diem di situ doang. Oh gitu. Diem aja udah. Jadi kamu ya udah takut memang pada awalnya pasti wajar lah ya takut gitu karena belum pernah mengalami. Doa Tapi yang lama-lama nggak- jadi biasa gitu ya. Doa yang nggak aku hafal sekarang. Doa itu dia. Kamu berdoa apa ketika Bayangin, yang aku doain Salam Maria. Salam Maria, kadang doa Bapak kami, aku nggak tahu ya nyambung atau nggak, cuma aku berdoa aja dan terus aku kadang bikin salib Bapak kami. Emang ada Katolik apa? kalau mulai Oh, nggak tahu, Nggak tahu kan? aku juga biasanya doa gitu aja. Ini keceplosan. Kamu. makanya aku juga nggak tahu, cuman kan kalau di agama lain tuh ada tuh katanya, cuman kan Al-Baqarah kalau nggak salah. mungkin Ya aku nggak tahu lah ya. ya, cuman kalau aku ya Salam Maria sama Bapak kami, kadang aku percaya, aku sebutin aja doa-doa yang aku tahu, udah kayaknya semua doa sama aja sih. Jadi kuncinya adalah tetap tenang dan berdoa. Iya. Dan lama-lama kalau mau kamu beberapa kali ngalamin itu lama-lama jadi terbiasa juga. Biasa, cuman kadang emang bukan kadang sih setiap muncul pasti kaget, cuman Ya kaget sih ya. paling lah Ya sudahlah gitu ya. doa dalam hati tuh dia hilang juga. Mungkin harus sama menghormati aja lah ya. Jadi paling pesan di video ini untuk menutup video ini, ketika kalian memang berbenturan satu frekuensi gitu ya, melihat mereka, pesanmu adalah tetap tenang dan tetap berdoa. Terus jangan, kalau misalnya ada temen nih, iya aku lihat, jangan kesini, jangan panik sendiri, teman kamu juga pasti takut. Udah diem aja, dia nggak bakalan ngapa-ngapain kita, nggak kayak di film-film, dia nggak bakalan bunuh kita, udah diem aja. Mereka Baca tidak akan doa. mencelakai kita gitu ya. Iya. Oke dah. Gitu. Oke, itu aja dari kami di hari ini. Mungkin akan ada hal-hal lain yang mungkin ada hal-hal lain lagi yang bisa diceritakan. Kita akan buat video-video yang lain. Udah kenal belum? Ini tuh anaknya Kak Venu sama Elin, cakep ya. Ini dari tadi bolak-balik nih Emma nih. Oke ya, itu aja. Itu aja dari kami di hari ini. Sampai jumpa lagi di episode Talu Pro Konco dengan konco-konco yang lain, teman-teman yang lain, dengan siapa kita akan berbincang tentu saja. Bye bye. Dadah, mana tangannya kan? Bye bye. Kiss bye. Kiss bye. Dadah.